Kembali di Metro Siang, pemirsa, kisruh dugaan pencampuran Pertalite menjadi Pertamax yang menyeret Pertamina ke pusaran kontroversi dan dugaan korupsi tata kelola minyak adalah cerminan dari sebuah krisis kepercayaan masyarakat yang terjadi. Lantas bagaimana tata kelola minyak pada bahan bakar? Apa saja jenis dan peruntukan mesinnya? Dan apa yang terjadi jika bahan bakar minyak ini dioplos? Mari kita simak ulasan infografisnya dalam At Large mengenal zat aditif pada BBM atau pada bahan bakar minyak. Nah, pemirsa, Kejaksaan Agung ini menduga telah terjadi pengoplosan Pertamax dengan Pertalite dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama KKKS tahun 2018 hingga 2023. Dilansir dari keterangan Kejagung, PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian di-blend atau dioplos di depo menjadi Pertamax. Nah, yang terjadi atau fakta-fakta mengenai kasus dugaan korupsi adalah Kejagung sudah sejauh ini menetapkan ada 9 tersangka. Kemudian 9 orang ini merupakan para pejabat Pertamina ya, beberapa di antaranya, dan diduga mereka memerintahkan proses blending atau proses pengoplosan. Kemudian yang fantastis adalah potensi kerugian negara dari total akumulasi 5 tahun dari tahun 2018 hingga 2023 ini mendekati 1 kuadriliun. Itu tadi untuk fakta-fakta kasus korupsinya. Nah, sebenarnya ada berapa macam sih zat pada bahan bakar minyak yang dijual atau beredar di Indonesia? Yang pertama kita akan mengetahui ini. Yang pertama adalah ada RON 88 atau yang biasa kita kenal dengan premium. Nah, biasanya premium ini digunakan untuk kendaraan kompresi mesin 9:1. Kemudian pada RON 90 atau Pertalite ini digunakan untuk kendaraan kompresi mesin 9:1 sampai 10:1. Kemudian ada RON 92 Pertamax digunakan untuk kendaraan dengan kompresi mesin 10:1 hingga 11:1. Kemudian ada RON 98 atau Pertamax Turbo. Ini kadar sulfurnya rendah, tidak merusak kualitas udara, ini biasanya untuk mobil-mobil dengan mesin yang lebih tinggi lagi. Dan RON 100 Pertamax Racing ini digunakan untuk kendaraan balap. Ini intinya mesin-mesin yang membedakan penggunaan dari RON ini. Nah, lantas apa zat-zat yang terkandung dalam BBM dan ada berapa jenisnya? Itu tadi sudah kita bahas. Tapi PT Pertamina ini juga bahkan belak-belakan ya. Ini maksudnya mengenai RON tadi adalah Research Octane Number kepanjangannya atau RON. Nah, ini merupakan patokan kualitas BBM berdasarkan nilai atau tingkat oktan. Intinya semakin tinggi RON-nya maka semakin bagus mesinnya begitu. Semakin lambat bahan bakar terbakar dan tidak meninggalkan residu di mesin. Nah, selanjutnya pemirsa, PT Pertamina ini bahkan belak-belakan mengungkapkan produk bahan bakar minyak Pertamax atau RON 92 yang dipasarkan ke masyarakat memang telah melalui proses blending atau penambahan zat aditif guna meningkatkan performa mesin kendaraan. Wah, maksudnya bagaimana tuh? Apakah BBM dioplos? Ya betul, memang ada yang dioplos. Tapi menurut Pertamina ini untuk kebaikan atau bersifat positif karena memang dilakukan dengan penghitungan standar internasional yaitu sebanyak 0,33 mm per liter BBM dan oplosannya itu menggunakan Afton Chemical yang merupakan dari Amerika Serikat ini untuk menambah performa dari bahan bakar minyak itu sendiri. Nah, kalau oplosan yang negatif alias tidak sesuai bisa mengakibatkan apa saja yang memang beredar yang Pertamax menjadi Pertalite itu bisa mengancam kesehatan mesin mobil, kemudian mempengaruhi performa mesin, kemudian mempengaruhi ketahanan mesin, efisiensi mesin itu juga menurun, kemudian emisi gas buang jauh lebih buruk, meningkatkan deposit karbon dalam ruang bakar mesin dan ada resiko knocking atau suara gemerutuk dalam ruang bakar. Intinya kalau misalnya yang seharusnya mobilnya itu menggunakan bensin Pertamax begitu, tapi kemudian selalu menggunakan Pertalite dan dioplos ke Pertalite, itu mesinnya akan kualitasnya lama-lama menurun dan bisa berakibat kerusakan mesin. Nah, pengoplosan Pertamax dan Pertalite ini dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya juga dinilai fatal oleh sejumlah ahli karena di benak masyarakat negara seharusnya bisa dipercaya 100%. Kalau bukan negara, siapa lagi yang bisa dipercaya masyarakat? Sehingga pemerintah perlu melakukan audit total kepada semua hal yang berkaitan dengan Pertamina, bukan hanya penjualan BBM. Demikian pemirsa, infografis dalam At Large mengenal zat aditif pada BBM kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.